Sri Salsabila dari program studi psikologi. Dan saya akan menjelaskan salah satu filsafat Islam yang bernama Al-Kindi. Biografi Al-Kindi. Al-Kindi dikenal sebagai filsuf muslim keturunan Arab pertama. Nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Yaqub ibn al-Sabbah ibn Imran ibn Muhammad ibn al-Ash'ar ibn Qais Al-Kindi. Ia populer dengan sebutan Al-Kindi, yaitu dinisbatkan kepada Kindah, yakni suatu kabilah terkemuka pra-Islam yang merupakan cabang dari Bani Kahlan yang menetap di Yaman. Beliau lahir di Kufah sekitar 185 Hijriah bertepatan dengan 801 Masehi dari keluarga kaya dan terhormat. Ayahnya, Ishaq ibn al-Sabbah, adalah gubernur Kufah pada masa pemerintahan Al-Mahdi pada tahun 775 hingga 785 Masehi dan Al-Rashid 786 hingga 809 Masehi. Dengan modal berasal dari keluarga yang kaya, juga didorong dengan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuannya, maka Al-Kindi memperoleh kesempatan yang besar untuk menuntut ilmu dengan baik di Basrah dan Baghdad, di mana dia dapat bergaul dengan ahli fikih terkenal. Menurut pendapat Al-Khalili, Al-Kindi wafat pada tahun 260 Hijriah bertepatan dengan 874. Sedangkan menurut sumber lain, ada juga yang mengatakan bahwa dia wafat pada tahun 252 Hijriah atau dengan bertepatan dengan 866 Masehi. Cara yang paling tepat untuk memulai tinjauan kita tentang psikologi Al-Kindi adalah terlebih dahulu menjaga konsepnya mengenai filsafat. Sebagai perintis filsafat murni dalam dunia muslim, Al-Kindi memberi daftar definisi-definisi umum filsafat sebelum zamannya dan juga selama abad pertengahan. Dalam karangannya tentang definisi benda-benda dan uraiannya, beliau mencatat 6 buah definisi yang mewakili cendekiawan-cendekiawan di zamannya. Dari ke-6 rangkaian definisi tersebut, Al-Kindi lebih menekankan bahwa ide filsafat sebagai suatu praktek kebijakan. Menurutnya, filsaf ialah yang hidup dengan benar, mencari kebenaran, dan menepati kebenaran tersebut. Filsafat yang sempurna tidak hanya sekedar pengetahuan tentang kebenaran. Di samping itu, filsafat adalah perwujudan kebenaran dalam perbuatan. Kearifan yang sesungguhnya adalah memadukan pencarian kearifan itu dengan pelaksanaan. Teori ini berkaitan dengan psikologi Al-Kindi. Dalam salah satu tulisannya tentang akal budi, jika dikaitkan dengan pernyataan di atas, sangat sinkronisasi. Dari psikologi Al-Kindi. Al-Kindi, pandangannya tentang psikologi lebih mengarah pada Plato daripada Aristoteles. Tulisannya cenderung mengikuti aliran Neoplatonisme dan Platonisme. Hal ini dibuktikan oleh Al-Kindi melalui definisi, fungsi-fungsi, dan kapasitas-kapasitas jiwa yang dipahaminya. Walaupun menyimpang jauh dari ajaran psikologi Aristoteles, filosof dari Arabia ini mencoba merujukkan pandangan Plato dan Aristoteles. Hal itu dapat terdapat dalam tulisan singkatnya yang berjudul Suatu Risalah tentang Jiwa. Tetapi, nada dari tulisannya yang bersifat jiwa bersifat platonis. Menurutnya, jiwa adalah tunggal dan tidak tersusun. Jiwa adalah tunggal dan bersifat sempurna dan mulia. Substansinya adalah ruh yang berasal dari substansi Tuhan. Al-Kindi juga mengatakan bahwa hubungan antara jiwa dan badan bercorak aksidental atau al-aral. Al-Kindi berbeda dari Aristoteles yang berpendapat bahwa jiwa adalah form dari badan. Selama ruh atau jiwa berada di badan, ia tidak akan menemukan kebahagiaan hakiki dan pengetahuan sempurna. Setelah berpisah dari badan dan dalam keadaan suci, ruh akan langsung pergi ke alam kebenaran atau alam akal. Disinilah letak kesenangan hakiki ruh. Namun, jika ruh itu kotor, ia akan pergi terlebih dahulu ke bulan, lalu ke Merkuri, Mars, dan seterusnya hingga Pluto. Kemudian terakhir akan menetap ke dalam alam akal di lingkungan cahaya Tuhan. Di sanalah jiwa akan kekal abadi di bawah cahaya Tuhan. Bagi yang berbuat durhaka dan kejahatan di dunia, jiwa atau ruh manusia akan jauh dari cahaya Tuhan sehingga dia akan sengsara.
Bagi manusia yang berbuat kebijakan, jiwa atau ruh yang dikandungnya dahulu ketika di bumi akan dekat dengan cahaya Tuhan dan akan hidup bahagia di sisinya. Dengan mengikuti Plato, Al-Kindi membagi jiwa menjadi 3 daya, yaitu yang pertama, ada jiwa yang bernafsu syahwat atau al-quwah asy-syahwaniyah. Yang kedua, ada jiwa yang bernafsu amarah atau al-quwah al-ghadabiyah. Dan terakhir, ketiga, ada jiwa yang berakal budi atau al-quwah al-aqliyah. Akal budi merupakan suatu esensi sederhana yang dapat mengetahui realitas-realitas sebenarnya daripada benda-benda. Ada 4 jenis akal budi, yaitu yang pertama, akal budi aktif. Kedua, akal budi dalam potensialitas. Ketiga, akal budi perolehan. Dan yang keempat, akal budi sekunder. Mengenai subjek ini, kita dapat mengatakan bahwa Al-Kindi telah meletakkan suatu pola dasar bagi filsuf-filsuf muslim di kemudian hari dengan cara memperkenalkan akal budi keempat tersebut dan membangun dasar-dasar teori abstraksi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luhanil Ramadan. Di sini saya akan membaca tentang filsafat Islam, yaitu ditokohi oleh Al-Farabi. Kehidupan dan pembelajaran Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani yang ulung di dunia Islam. Meskipun kemungkinan besar dia tidak dapat berbahasa Yunani. Dia mengenal para filsuf yaitu Yunani, yaitu Plato, Aristoteles, dan Plotinus dengan berpihak kepada yang benar. Kontribusinya terletak di berbagai proses seperti matematika, filosofi, pengobatan, bahkan musik. Al-Farabi telah menulis berbagai buku tentang sosiologi dan sebuah buku penting dalam proses musik, kitab Al-Musika. Selain itu, dia juga bisa memainkan dan telah menciptakan berbagai alat musik. Al-Farabi dikenal dengan sebutan guru kedua setelah Aristoteles, karena kemampuannya itu dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. Dia adalah filsuf Islam yang pertama yang berupaya menghadapkan, mempertahankan, dan sejauh mungkin menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam, serta berupaya membuatnya dapat dipahami di dalam konteks agama-agama lain. Dalam kondisi demikian, Al-Farabi berkenal dengan pemikiran-pemikiran dari para ahli filsafat Yunani seperti Plato dan Aristoteles dan mencoba mengkombinasikan ide atau pemikiran-pemikiran Yunani kuno dengan pemikiran Islam untuk menciptakan sebuah negara pemerintah yang ideal. Selanjutnya adalah pemikiran Al-Farabi. Selama hidupnya, Al-Farabi banyak berkarya. Jika ditinjau dari ilmu pengetahuan, karya-karya Al-Farabi dapat ditinjau menjadi 6 bagian. Yang pertama itu logika, kedua ilmu matematika, ketiga ilmu alam, keempat teologi, kelima ilmu politik dan kenegaraan, keenam bunga rampai. Di antara karya tulis Al-Farabi adalah satu Al-Musiki Al-Kabir yang di dalamnya terdapat pemaparan tentang dasar musik, teori, dan praktiknya. Yang kedua Ihsahul Al-Iqo, yang ketiga Kalam fi Al-Musiki, yang keempat Ihsaul Ulum wa At-Tarif bi Afradiha, yang kelima Jawami Asyasyah. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Madinah Al-Fadilah, kota atau negara utama, yang membahas tentang pencapaian kebahagiaan melalui kehidupan politik dan hubungan antara rejim yang paling baik menurut pemahaman Plato dengan hukum ilahiyah Islam. Jawami Asyasyah. Filsafat politik Al-Farabi khususnya ditulisnya mulai penguasa kota untuk mencerminkan rasionalisasi ajaran imamah dalam Syiah. Selanjutnya pemikirannya tentang pemimpin. Dengan prinsip yang sama, seorang pemimpin negara merupakan bagian yang paling penting dan paling sempurna di dalam suatu negara. Menurut Al-Farabi, pemimpin adalah seorang yang disebutnya sebagai filsuf yang berkarakter nabi dan orang yang mempunyai kemampuan fisik dan jiwa. Disebutkan adanya pemimpin generasi pertama. Selanjutnya, Al-Farabi mengingatkan bahwa walaupun kualitas lainnya sudah terpenuhi, tetapi kalau kualitas seorang filsufnya tidak terpenuhi atau tidak ambil bagian dalam suatu pemerintahan, maka negara utama tersebut bagai kerajaan tanpa seorang raja. Oleh karena itu, negara dapat berada di ambang kehancuran
dan karena sangat sulit untuk ditemukan atau keberadaannya, maka generasi kedua atau generasi selanjutnya sudah cukup yang disebut sebagai rais atau pemimpin golongan kedua. Sekian dari pemaparan Al-Farabi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanza Hadiana dari kelompok 7. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh filsafat Islam, yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 dekat Bukhara, Iran, dan meninggal pada tahun 1037 di Hamadan, Iran. Siapa itu Ibnu Sina? Ibnu Sina adalah dokter muslim yang paling terkenal dan berpengaruh di filosof ilmuwan dunia Islam abad pertengahan. Dia sangat terkenal karena kontribusinya di bidang filsafat dan kedokteran Aristotelian. Beliau juga menyusun Alkitab Asy-Syifa, sebuah ensiklopedia filosofis dan ilmiah yang luas, dan Al-Qanun fil Al-Tabib, The Canon of Medicine, yang merupakan salah satu buku paling terkenal dalam sejarah kedokteran. Biografi Ibnu Sina. Menurut catatan pribadi Ibnu Sina tentang hidupnya, sebagaimana yang dikomunikasikan dalam catatan murid lamanya, Al-Juzjan, dia membaca dan menghafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Gurunya Natil mengajarinya ilmu logika dasar, dan selebihnya ia mempelajari sendiri para penulis Helenistik. Pada usia 16 tahun, Ibnu Sina beralih ke kedokteran, sebuah ilmu yang menurutnya mudah dikuasainya. Ketika Sultan Bukhara jatuh sakit dengan penyakit yang membingungkan para tabib istana, Ibnu Sina dipanggil ke samping tempat tidurnya dan menyembuhkannya. Sebagai rasa terima kasih, Sultan membuka perpustakaan kerajaan Samanid kepadanya. Suatu kebajikan yang kebetulan memperkenalkan Ibnu Sina pada banyak sekali ilmu pengetahuan dan filsafat. Ibnu Sina memulai karir menulisnya yang luar biasa pada usia 21 tahun. Sekitar 240 judul yang masih ada menyandang namanya. Beliau melintasi berbagai bidang, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, metafisika, filologi, musik, dan puisi. Ibnu Sina dan filsafat. Ibnu Sina merupakan filosof muslim penting yang membangun teori kenabian dengan risalahnya, Itsbata Nubuwat. Dia menandai puncak falsafah Islam dengan pemikirannya tentang falsafah peripatetik, yang dikenal sebagai Masyai, yaitu filsafat sinkretis. Sintetis dari ajaran-ajaran wahyu, Islam, Aristotelianisme, dan Neoplatonisme. Bagaimana filosof lainnya, Ibnu Sina merupakan filosof muslim yang oleh sebagian orang dikritisi hanya sebagai duplikasi dari Helenisme, filsafat Yunani, yang tidak mencerminkan pemikiran Islam. Padahal beliau yang melahirkan filsafat Islam dan berupaya serta berhasil memadukan wahyu dengan akal, akidah dengan hikmah, agama dengan filsafat, yang menjelaskan kepada manusia bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal. Ibnu Sina membuat sintetis final tentang Islam dengan filsafat Aristotelianisme dan Neoplatonisme, menjadi sebuah dimensi intelektual yang permanen dalam dunia Islam dan bertahan sebagai ajaran filsafat yang hidup sampai hari ini. Ibnu Sina adalah penggali yang amat sempurna dan penerjemah abadi filsafat peripatetik yang menunjukkan sampai ke pintu gerbang filsafat teosofi iluminasi yang menandakan penyatuan filsafat dan spiritual secara integral. 1,5 abad setelah filsafat Masyai, ia menghantarkan Syihabuddin Suhrawardi ke filsafat iluminasi. Teori nafs. Ibnu Sina mengatakan bahwa nafs itu adalah jauhar, substansi, rohania yang suci dan berpisah dari badan. Pendapat ini dikemukakan oleh para filsuf awal, seperti Socrates, Aristoteles, Plato, dan diikuti oleh sebagian besar filsuf muslim. Ibnu Sina membagi potensi nafs ke dalam 3 bagian. Pertama, nafs nabati. Nafs nabati yaitu kesempurnaan utama bagi kebutuhan fisik alami dari aspek reproduksi, pertumbuhan, dan makanan. Kedua, nafs hewani. Nafs hewani yaitu kesempurnaan utama bagi fisik alami mekanik dari aspek persepsi terhadap partikular-partikular dan bergerak atas kehendak sendiri. Ketiga, nafs natiko. Nafs natiko yaitu
Kesempurnaan utama bagi fisik alami mekanik dari aspek melakukan aktivitas-aktivitas yang ada atas pilihan menurut pertimbangan dan kesimpulan pikiran, serta dari aspek persepsi terhadap hal-hal universal. Sekian dari video saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Suryani dari program studi psikologi akan menjelaskan salah satu tokoh filsafat Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah atau sekitar 1058 Masehi di desa Taberan, distrik Tus, Persia. Dan beliau bernama asli Abu Hamid Muhammad. Gelarnya adalah Hujatul Islam dan gelar wangsanya adalah Al-Ghazali. Nama ayahnya kurang begitu dikenal, namun kakeknya adalah orang yang terpandang pada masanya. Ayahnya meninggal pada usia muda, sehingga meninggalkan dia dalam asuhan ibu dan kakeknya. Al-Ghazali disebut-sebut sebagai nama sebuah desa di distrik Tus, provinsi Khurasan, Persia. Menurut Maulana Shibli No'mani, leluhur Abu Hamid Muhammad mempunyai usaha ghazal, yaitu penenun. Dan karena itu dia melestarikan gelar keluarganya, yaitu Ghazali, yang artinya penenun. Al-Ghazali wafat di kota Tus, desa asalnya Taberan, pada 14 Jumadil Akhir 5005 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Desember 1111 Masehi. Al-Ghazali sangat mementingkan ilmu jiwa dan memandangnya sebagai jalan untuk mengenal Allah. Teori-teori Al-Ghazali tentang jiwa senada dengan teori Ibnu Sina dan Al-Farabi. Ia membagi ilmu jiwa menjadi dua bagian. Pertama, ilmu jiwa yang mengkaji tentang daya hewan, daya jiwa manusia, daya penggerak, dan jiwa sensori. Kedua, ilmu jiwa yang mengkaji tentang pengolahan jiwa, terapi, dan perbaikan akhlak. Berdasarkan kekuatan emosi dan syahwat yang menguasai manusia, Al-Ghazali membagi sifat manusia menjadi 4. Keempat sifat ini merupakan potensi yang dimiliki manusia secara alami atau insting dan dapat dikembangkan dan dikendalikan melalui proses belajar. Sifat yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali adalah 1. Sifat hewan buas atau asabaiyah akan muncul dari diri manusia yang dikuasai oleh emosi. 2. Sifat hewan liar atau al-bahimiyah akan menjelma jika manusia dikuasai syahwat. 3. Sifat syaitan atau asyaitaniyah muncul dari perpaduan kekuasaan syahwat dan emosi serta kemampuan membedakan. 4. Sifat ketuhanan atau ar-rabbaniyah yang bila menguasai manusia akan melahirkan pribadi yang bertindak seperti Tuhan, seperti sangat cinta kekuasaan, sombong, kekhususan, kediktatoran, lepas dari peribadatan. Al-Ghazali menyatakan bahwa manusia berbeda dalam kadar dan kesiapannya. Kualitas daya fantasi ini akan mempengaruhi hubungan dengan akal aktif. Sebagian orang memiliki daya fantasi sangat kuat sehingga proses pengolahan data ke jiwa rasional tidak bergantung pada input dari daya induk. Saya tentang tokoh filsafat Islam, yaitu Al-Ghazali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satara Ramdina Putri dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mempunyai nama lengkap yaitu Abu Zaid Abdul Ar-Rahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami. Ibnu Khaldun lahir pada tanggal 27 Mei 1332 dan meninggal pada 19 Maret 1406. Ibnu Khaldun merupakan sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah atau pendahuluan atau pengantar. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis telah ditemukannya jauh sebelum Adam Smith dan David Ricardo mengemukakan teori-teori ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar kemana-mana. Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terakhir karena studinya yang sangat dalam.
pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenalnya dengan ilmu dan pengetahuan yang luas. Serta ia hidup di tengah-tengah mereka dalam pengembaraannya yang luas pula. Karya-karya Ibnu Khaldun. Yang pertama, kitab Muqaddimah yang berada pada jilid pertama. Yang kedua, kitab Al-Ibar yang disebutkan dalam jilid kedua hingga kelima. Dan yang terakhir, kitab Al-Tarif jilid ke-6 dan ke-7. Pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun. Yang pertama, pijar pemikiran Ibnu Khaldun. Yang kedua, pokok-pokok pemikiran dari Ibnu Khaldun tentang sebuah sejarah. Yang ketiga, teori siklus. Yang keempat, sejarah sosial. Kelima, sosiologi Ibnu Khaldun. Yang keenam, persaudaraan dengan persamaan keyakinan. Dan yang terakhir, model generasi politik.